Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang terhormat kepada Ibu Wahyuni Handayani dan Ibu Herni Yuniarti Suhendi selaku dosen pengampu mata kuliah bimbingan dan konseling, dan juga teman-teman sekalian kelas 4B Pendidikan Fisika. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya, Kathleen Berliana Salsabila dengan NIM 12020700035 dan Oktaviana Awalia Putri dengan NIM 12020700056. Kami di sini akan memaparkan materi mengenai sejarah bimbingan dan konseling serta perkembangannya di Indonesia. Adapun poin pembahasan kali ini yang pertama mengenai sejarah bimbingan dan konseling, dan yang kedua mengenai perkembangan bimbingan dan konseling di Indonesia. Untuk pembahasan pertama mengenai sejarah bimbingan dan konseling akan disampaikan oleh Oktaviana Awalia Putri. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mengizinkan saya untuk berbicara pada kesempatan kali ini. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah bimbingan dan konseling. Sebelum itu, secara etimologis, istilah bimbingan ini mempunyai sebuah arti bantuan atau tuntutan. Tetapi tidak semua bantuan atau tuntutan menunjukkan konteks dari bimbingan. Kata konseling juga secara etimologis merupakan upaya membantu individu melalui proses interaksi yang bersifat pribadi antara konselor dan konseli, agar konseli mampu memahami diri dan lingkungannya, mampu membuat sebuah keputusan, mampu menentukan tujuan berdasarkan nilai yang diyakininya, sehingga konseli tersebut merasa tenang, bahagia, dan efektif dalam perilakunya. Jadi, yang dimaksud dengan bimbingan konseling di sini itu merupakan proses bantuan atau pertolongan yang diberikan oleh pembimbing, yaitu konselor, kepada individu atau konseli melalui pertemuan tatap muka atau hubungan timbal balik antara keduanya, agar konseli mempunyai kemampuan atau kecakapan melihat dan menemukan masalahnya serta mampu memecahkan masalahnya sendiri, atau proses pemberian bantuan atau pertolongan secara sistematis dari konselor atau pembimbing kepada individu, yaitu konseling, melalui sebuah cara seperti tatap muka atau hubungan timbal balik antara keduanya, untuk mengungkap sebuah masalah, sehingga konseli mampu melihat masalah itu sendiri, menanganinya sendiri sesuai dengan potensinya, dan mampu menyelesaikan atau memecahkan sendiri masalah yang dihadapinya. Selanjutnya ke sejarah bimbingan konseling. Bimbingan konseling terdapat beberapa era dan masa. Yang pertama itu ada era tahun 1900 sampai era 1909, atau biasa kita sebut dengan masa perintisan. Terdapat beberapa tokoh utama pada periode ini. Yang pertama itu ada Davis, ada Frank Parson, ada William Harrowing. Pada tahun 1907 yaitu Davis. Davis ini adalah orang yang pertama kali mengembangkan program bimbingan yang sistematis di sekolah-sekolah. Pada tahun ini, Davis merupakan pejabat yang bertanggung jawab pada The Grand Rapids School System.
David ini menyarankan agar setiap guru kelas yang mengajar English Competition agar mengajar bimbingan 1 kali dalam seminggu. Ini agar bertujuan untuk mengembangkan karakter siswa dan mencegah terjadinya beberapa masalah. Selanjutnya ada pada tahun 1908, Frank Parson mendirikan hal yang hampir serupa dengan David. Tetapi Frank Parson ini lebih memfokuskan dirinya kepada program pengembangan dan pencegahan. Ia dikenal karena mendirikan sebuah Boston vokasional di Baru pada tahun 1908. Berdirinya ini Boston vokasional ini mempresentasikan langkah maju diinstitusionalisasikannya bimbingan karir. Selanjutnya pada tahun yang sama juga, yaitu pada tahun 1908, yaitu William Harley juga mendirikan sebuah communicative psychiatric clinic untuk pertama kalinya. Selanjutnya ada Juvenile Psychopathic Institute. Ini didirikan agar memberi bantuan kepada para pemuda di Chicago yang mempunyai masalah. Nah, dalam kegiatan ini tuh terlibat banyak sekali para psikolog. Tak hanya membicarakan kesehatan mental dan tidak hanya memberikan tentang pembicaraan kesehatan mental, juga melibatkan orang-orang yang cukup terkenal seperti ada Sigmund Freud dan Joseph Baer. Selanjutnya era tahun 1910 sampai 1970. Nah, pada tahun 1930 ini bimbingan konseling itu mulai diinstitusionalisasikan dengan didirikannya Vocational Vocation Guidance Association, dan Amerika Serikat juga mulai memanfaatkan pelayanan bimbingan ini untuk membantu para veteran perang. Selanjutnya ada program bimbingan yang terorganisasikan muncul dengan frekuensi tinggi jenjang SMP yang lebih intensif lagi di jenjang SMA. Nah, istilah bimbingan ini menjadi lebih populer bagi gerakan konseling di sekolah itu hampir selama 50 tahun. Program bimbingan yang terorganisasikan ini mulai muncul dengan frekuensi tinggi di jenjang SMP sejak 1920-an dan lebih intensif lagi di jenjang SMA dengan pengangkatan guru BK yang khusus dipisahkan untuk siswa-siswa pria dan siswa-siswa wanita. Nah, pada saat ini banyak sekali program pendidikan yang menitik beratkan pada upaya-upaya membantu siswa yang mengalami kesulitan akademis, baik itu pribadi dengan mengirim mereka kepada guru BK agar mereka bisa mengubah perilaku dan memperbaiki kelemahan sehingga bisa meningkatkan tingkat minat dan bakat mereka sendiri. Nah, selanjutnya ada gerakan konseling untuk SD juga dimulai di akhir dekade 1920 hingga awal dekade 1930-an. Nah, selain jenjang SMP dan SMA, gerakan konseling ini juga terdapat di gerakan untuk SD. Ini mulai akhir dari 1920 hingga awal 1930. Gerakan konseling untuk SD ini dipicu karena adanya tulisan-tulisan dan kerja keras William Burham yang lebih menekankan kepada peran guru untuk lebih memajukan kesehatan mental, karena memang banyak anak-anak yang kekurangan mental atau yang lebih banyak diabaikan pada periode-periode sebelumnya.
Pada dekade 1940-an muncul teori konseling non-direktif yang dipelopori oleh Carl Rogers. Nah, eh, pada tahun 1950 juga muncul organisasi konseling, The American Personnel and Guidance Association. Selanjutnya disahkannya juga National Defense Education Association pada tahun 1958, dan undang-undang ini juga banyak memberikan dana bagi sekolah agar lebih meningkatkan program konseling sekolah. Pada tahun 1970 konseling ini lebih berkembang dan melakukan verifikasi ke area yang lebih luas. Konseling ini mulai berkembang di luar sekolah juga, seperti di lembaga-lembaga komunitas dan pusat-pusat kesehatan mental. Selanjutnya ada di era 1980. Nah, pada tahun 1981 ini dibentuk The Council for Accreditation of Counseling and Related Education Program atau CARC, yang berfungsi untuk melakukan standarisasi pada program pendidikan konseling di tingkat master maupun di tingkat dokter. Ada beberapa bidang, seperti ada di bidang konseling sekolah, ada di konseling komunitas, konseling kesehatan mental, konseling perkawinan dan keluarga, serta konseling-konseling di perkuliahan atau perguruan tinggi, baik itu negeri ataupun swasta. Selanjutnya ada di era yang terakhir itu era 1990-an. Nah, selama tahun 1980 dan 1990, sejumlah permasalahan sosial mempengaruhi anak-anak pada gilirannya mengakselerasi pertumbuhan konseling di sekolah. Karena banyak sekali isu-isu kepada para siswa, seperti penyalahgunaan obat, penganiayaan anak, pelecehan seksual, dan pengabaian anak-anak, serta meningkatnya minat bakat dan atensi bagi pencegahannya, serta mengarahkan kepada pemadatan konseling di sekolah-sekolah. Nah, dan yang terakhir, ada pada abad ke-20 juga, bimbingan konseling mengalami perkembangan yang pesat. Nah, perkembangan yang pesat ini pada abad ke-20 ini tuh terjadi karena beberapa faktor yang mempeloporinya. Di antaranya itu, yang pertama, karena banyaknya penduduk imigran yang datang ke Amerika Serikat dari kawasan-kawasan Eropa, yang mereka membutuhkan pekerjaan-pekerjaan yang layak, sehingga pemerintah itu memberikan penyuluhan-penyuluhan untuk mengarahkan bakat dan minat mereka agar pekerjaan yang didapat sesuai dengan potensi-potensi mereka. Selanjutnya itu ada juga pengaruh disiplin ilmu kesehatan mental yang beranggapan bahwa gangguan mental itu dapat dicegah jika mampu dideteksi sejak dini. Selanjutnya ada mulai berkembangnya perusahaan-perusahaan yang melakukan testing psikolog dengan membuat instrumen-instrumen seperti beberapa tes kepribadian atau tes psikolog untuk melakukan penyeleksian terhadap beberapa karyawan. Yang terakhir itu ada subsidi dari pemerintah terhadap federal yang memungkinkan lembaga-lembaga pendidikan untuk mengangkat beberapa konselor untuk menangani bimbingan karir.
pendidikan karir, penanggulangan penakalan remaja, ada antisipasi terhadap penggunaan obat-obatan terlarang, obat narkotika dan yang lainnya, dan banyak lagi. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya kembalikan kepada moderator. Sebelumnya, terima kasih kepada Oktaviana atas materi yang telah disampaikan. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai perkembangan bimbingan dan konseling di Indonesia. Masa sebelum dan setelah kemerdekaan. Sebelum kemerdekaan, yaitu pada masa penjajahan Belanda dan juga Jepang, rakyat Indonesia berada dalam cengkeraman para penjajah. Para siswa dididik untuk mengabdi demi kepentingan penjajah. Maka dari itu, bimbingan dan konseling ini ditandai dengan adanya perjuangan untuk mengabdi demi kepentingan bangsa dan negara melalui jalur pendidikan. Adapun wadah-wadah untuk mengembangkan potensi salah satunya adalah perguruan taman siswa yang dipelopori oleh Ki Hajar Dewantoro. Masa setelah kemerdekaan. Masa setelah kemerdekaan menjadi babak baru untuk mengisi kemerdekaan Indonesia melalui penguatan pendidikan. Pada masa ini menjadi tantangan yang sangat besar bagi Indonesia. Hal ini dikarenakan masih banyak sekali dari rakyat Indonesia yang belum mendapatkan pendidikan. Maka dari itu, kegiatan bimbingan dikerahkan untuk mengatasi kebodohan dan juga keterbelakangan masyarakat Indonesia. Lahirnya bimbingan dan konseling. Tahun 1960, bimbingan dan konseling muncul di Indonesia. Namun sebelumnya penyebutannya adalah bimbingan dan penyuluhan. Ini merupakan hasil dari konferensi yang diselenggarakan oleh Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau FKIP yang kemudian menjadi IKIP di Malang pada tanggal 20 hingga 24 Agustus 1960. Kemudian menginjak tahun 1964, ternyata bimbingan dan penyuluhan ini mengalami perkembangan yang pesat, yang kemudian IKIP Bandung dan IKIP Malang mendirikan jurusan bimbingan dan penyuluhan. Tahun 1971 berdirilah Proyek Perintis Sekolah Pembangunan atau PPSP pada 8 IKIP. 8 IKIP ini diantaranya IKIP Padang, IKIP Jakarta, IKIP Bandung, IKIP Yogyakarta, IKIP Semarang, IKIP Malang, IKIP Surabaya, dan IKIP Manado. Adapun tujuan dari proyek ini adalah untuk mengembangkan bimbingan dan penyuluhan, yang kemudian mereka berhasil menyusun pola dasar rencana dan pengembangan bimbingan dan penyuluhan. Menginjak tahun 1975 yang melahirkan kurikulum 1975, di dalam kurikulum ini memuat pedoman bimbingan dan penyuluhan, lalu disempurnakan oleh kurikulum 1984 dengan memasukkan bimbingan karir di dalamnya. Tahun 1989, pemerintah memberikan pengakuan legal atas bimbingan dan penyuluhan dengan lahirnya SK Mempan nomor 26/Mempan/1989 tentang angka kredit bagi jabatan guru dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Di dalam SK ini secara resmi ditetapkan adanya kegiatan bimbingan dan penyuluhan di sekolah. Meskipun sudah ditetapkannya SK mengenai BP, namun pelaksanaannya masih belum jelas. Hingga tahun 1993, pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan masih tidak berjalan dengan lancar. Selain itu, para orang tua beranggapan jika anak mereka berada di BP, berarti anak mereka mengalami permasalahan. Nah, dari adanya hal tersebut menimbulkan pola pandang yang keliru dan miskonsepsi terhadap program bimbingan dan penyuluhan di sekolah, hingga akhirnya memunculkan permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaan BP. Adapun permasalahan dalam pelaksanaan BP ini diantaranya konselor sekolah dianggap sebagai polisi sekolah.
BK hanya dianggap sebagai pemberi nasihat. BK dibatasi untuk klien-klien tertentu saja. BK melayani orang sakit atau orang kurang normal. BK bekerja sendiri, konselor sekolah harus aktif sementara pihak lain pasif. Adanya anggapan bahwa pekerjaan BK dapat dilakukan oleh siapa saja dan menyamaratakan cara pemecah masalah bagi semua klien. Dari adanya permasalahan-permasalahan tersebut, akhirnya pemerintah mengeluarkan SK Mempan nomor 83 tahun 1993 tentang jabatan fungsional guru dan angka kreditnya, yang memuat aturan tentang bimbingan dan konseling di sekolah. Ketentuan pokok ini kemudian dijabarkan dalam SK Mendikbud nomor 25 tahun 1995 sebagai petunjuk pelaksanaan jabatan fungsional guru dan angka kreditnya. Dalam SK Mendikbud ini, istilah bimbingan dan penyuluhan diganti dengan bimbingan dan konseling. Dan disinilah pola pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah mulai terlihat dengan jelas. Sejak tahun 1993, istilah bimbingan dan konseling disebut dengan BK Pola 17. BK Pola 17 ini merupakan pola dasar BK yang pelaksanaannya di lingkungan sekolah. Adapun isi dari SK Mendikbud nomor 25 tahun 1995 yaitu yang pertama, istilah bimbingan dan penyuluhan secara resmi diganti menjadi bimbingan dan konseling. Yang kedua, pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah adalah guru pembimbing, yaitu guru yang secara khusus ditugasi untuk itu. Dengan demikian, bimbingan dan konseling tidak dilaksanakan oleh semua guru atau sembarang guru. Ketiga, guru yang diangkat atau ditugasi untuk melaksanakan kegiatan bimbingan dan konseling adalah mereka yang berkemampuan melaksanakan kegiatan tersebut, minimum mengikuti penataran BK selama 180 jam. Keempat, kegiatan BK dilaksanakan dengan pola yang jelas, meliputi pengertian, tujuan, fungsi, prinsip, dan azas-azasnya. Adapun bidang bimbingan dalam kegiatan bimbingan dan konseling meliputi bimbingan pribadi, bimbingan sosial, bimbingan belajar, dan bimbingan karir. Adapun untuk jenis layanan dalam kegiatan bimbingan dan konseling yaitu layanan orientasi, layanan informasi, layanan penempatan atau penyaluran, layanan pembelajaran, layanan konseling perorangan, layanan bimbingan kelompok, dan layanan konseling kelompok. Untuk kegiatan pendukung dalam pelaksanaan kegiatan bimbingan dan konseling meliputi instrumentasi, himpunan data, konferensi kasus, kunjungan rumah, dan alih tangan kasus. Yang kelima, setiap kegiatan BK dilaksanakan melalui tahap perencanaan kegiatan, tahap pelaksanaan kegiatan, tahap penilaian hasil kegiatan, tahap analisis hasil penilaian, dan tahap tindak lanjut. Dan yang terakhir, kegiatan bimbingan dan konseling dilaksanakan di dalam dan di luar jam kerja sekolah. Kemudian, untuk gambaran pelaksanaan bimbingan dan konseling berdasarkan SK Mendikbud nomor 25 tahun 1995 yaitu seluruh kegiatan bimbingan dan konseling didasari dengan satu pemahaman yang utuh dan menyeluruh mengenai wawasan dasar BK yang meliputi pengertian, tujuan, fungsi, prinsip, dan azas-azas BK. Kemudian, kegiatan bimbingan dan konseling meliputi 4 bidang bimbingan, yaitu bimbingan pribadi, bimbingan sosial, bimbingan belajar, dan bimbingan karir. Dan untuk mendukung kegiatan
Bimbingan dan konseling yang meliputi 4 bidang bimbingan itu diselenggarakan melalui 7 jenis layanan, yaitu layanan orientasi, layanan informasi, layanan penempatan atau penyaluran, layanan pembelajaran, layanan konseling perorangan, layanan bimbingan kelompok, dan layanan konseling kelompok. Dan untuk mendukung ketujuh jenis layanan tersebut, diselenggarakan 5 jenis kegiatan pendukung, yaitu instrumentasi BK, himpunan data, konferensi kasus, kunjungan rumah, dan alih tangan kasus. Selanjutnya, BK Pola 17 ini kemudian mengalami pengembangan dan juga penyempurnaan yang kemudian dikenal dengan BK Pola 17+. Adapun pengembangan dan penyempurnaan BK ini yaitu dengan adanya penambahan dalam bidang pelayanan, jenis layanan, dan kegiatan pendukung. Untuk bidang pelayanan yaitu meliputi bidang pengembangan pribadi, bidang pengembangan sosial, bidang pengembangan kegiatan belajar, bidang pengembangan karir, bidang pengembangan kehidupan berkeluarga, dan bidang pengembangan kehidupan beragama. Kemudian untuk jenis layanannya meliputi layanan orientasi, layanan informasi, layanan penempatan dan penyaluran, layanan penguasaan konten, layanan konseling perorangan, layanan bimbingan kelompok, layanan konseling kelompok, layanan konsultasi, dan layanan mediasi. Dan untuk kegiatan pendukung meliputi aplikasi instrumentasi, himpunan data, konferensi kasus, kunjungan rumah, tampilan kepustakaan, dan alih tangan kasus. Perkembangan BK akhirnya semakin mantap pada tahun 2001, yaitu dengan adanya perubahan nama organisasi yang semula adalah Ikatan Petugas Bimbingan Indonesia atau IPBI menjadi Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia atau APKIN. Adapun tujuan dari perubahan nama organisasi tersebut adalah agar bimbingan dan konseling mampu tampil sebagai profesi yang mendapatkan pengakuan dan juga kepercayaan publik. Kemudian pada tahun 2003, akhirnya pemerintah memberikan pengakuan yang legal atas konselor, yaitu dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1 Ayat 6, yang menyatakan bahwa konselor merupakan salah satu kualifikasi pendidik. Kemudian profesi konselor tersebut ditegaskan kembali dalam Permendikbud tahun 2014 yang memberikan penegasan bahwasanya profesi guru BK adalah pendidik yang berkualifikasi akademik minimal S1 bimbingan dan konseling dan telah lulus dengan pendidikan profesi konselor dengan gelar Kons serta memiliki kompetensi di bidang bimbingan dan konseling. Kesimpulan, sejarah bimbingan dan konseling mengalami evolusi perjalanan dari era tahun 1900 hingga 1909 dengan adanya program bimbingan di sekolah. Bimbingan dan konseling merambat dari jenjang SD hingga SMP dan SMA. Lalu, pada era 1990, terjadi permasalahan sosial yang mempengaruhi perkembangan bimbingan dan konseling. Namun, pada era 20-an, bimbingan dan konseling akhirnya mengalami perkembangan yang pesat. Di Indonesia sendiri,
Bimbingan dan konseling juga mengalami lika-liku perjalanan yang tidaklah mudah. Dari tahun 1960-an dengan adanya kemunculan bimbingan dan penyuluhan, namun dalam pelaksanaannya pun masih tidak berjalan dengan sesuai harapan meskipun telah dikeluarkannya SK. Hingga kemudian mampu diterima oleh masyarakat Indonesia dan akhirnya berkembang pesat hingga sekarang. Demikian pemaparan materi mengenai sejarah bimbingan dan konseling serta perkembangannya di Indonesia. Saya, perwakilan dari kelompok 1, memohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah waridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.